Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan dan saya sangat banggakan orang tua kita, abah kita, yaitu Abah Haji Buyung beserta keluarga, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin, amin. Allah panjangkan umurnya, amin, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya muliakan dan saya banggakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, yang mohon dimaaf kalau tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi takziman wa takriman diri pribadi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang mudah-mudahan pada malam hari ini yang hadir semua Allah lindungi dari segala macam bala bahaya, amin. Wabil khusus wabah yang telah melanda negeri kita dan umumnya hampir separuh dunia. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, disehatkan selalu lahir dan batin kita, dan kita diistiqomahkan untuk bisa ibadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Dulu kita gak terbayang, Pak, istilahnya kan kita dari kecil dididik sama orang tua, tong bersatu eluh teguh, cerai eluh runtuh. Dulu, sekarang mah beda, bercerai lalu selamat, bersatu modal. Tuh, saya boleh jauh-jauhan nih Pak Haji ya, bukan murni. Masya Allah. Dulu ini nggak kebayang, Pak. Kita sering kadang kita lonconan sama teman yang rada bandel waktu sekolah ataupun nyantren, kita bilang sama teman, ente sholatlah, sholat sebelum nanti masjid ditutup. Dulu itu kita pakai bercanda, Pak. Nggak kebayang nanti masjid diliburkan Jumatan, nggak kebayang nanti masjid ditutup dari sholat berjamaah. Dulu bahkan kita pakai candaan gitu, sholat dulu sebelum nanti masjid itu tutup. Sekarang kenyataan, Pak, mungkin inilah salah satu ciri-ciri akhir zaman. Mudah-mudahanlah kita nggak ngalamin yang lebih hebat dari ini. Makanya kita tadi doa tuh habis sholat maghrib, wiridnya cakep banget. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini wabah sebenarnya bukan hal baru, Pak. Bukan hal baru. Artinya kalau kita umpama menyepelekan, itu namanya sembrono kita. Kalau kita umpamanya terlalu panik, itu kita namanya parno. Menyepelekan sembrono, terlalu panik, parno. Makanya kan Allah dan baginda Rasul mengajarkan kok. Dan peristiwa taun ini, penyakit menular, bukan hal baru bagi umat Islam yang paham terhadap bab ini. Betul Pak ya? Nggak usah kaget. Sekarang kan kita seolah-olah diajarkan saling curiga, Pak. Corona ya? Begitu. Masya Allah.
Tadi saya rapat sama masjid saya, DKM dilema, ditelepon, kita rapat yuk, besok kita Jumatan apa kakak katanya. Masjid ono tutup, di Perum tutup, Jati Uwung tutup, kita gimana rapat kita Pak? Karena sesuai dengan instruksi pemerintah kan sebenarnya fatwa MU itu kan himbauan Pak. Dia itu kan ada opsi-opsi. Artinya dengan adanya opsi-opsi itu himbauan tidak dipukul rata. Ada zona-zona tertentu yang mana zona itu nanti berlaku hukum fatwanya. Ada yang namanya zona merah, ada yang namanya zona kuning, ada yang namanya zona hijau, bahkan ada yang namanya zona terkendali dari penyebaran virus ini. Kita tinggal mengaturkan kita itu ada zona di mana. Jadi kamu jangan sembrono dan jangan parno, karena kepanikan itu akan menurunkan. Kemarin saya ngisi khotib di masjidnya Pak Gubernur Pak Widin Halim di Priang, Masjid Uswatun Hasanah. Begitu nyampe DKM udah nyolek, Kiai jangan lupa bahas corona. Saya bilang kirain tutup masjid. Kalau tutup saya nggak datang, gini-gini ingetin Pak Kiai nggak ada jadwal, jangan lupa. Insya Allah. Saya katakan di sana, memang betul kita perlu imun. Tubuh kita ini kan perlu imun, perlu daya tahan tubuh untuk menjaga daripada hal-hal yang menyebabkan mendatangkan penyakit. Betul, itu syariat. Tapi jauh dari itu, yang manfaatnya tanggung jawab di dunia beda akhirat, kita perlu iman. Betul. Imun kita perlu, jauh lebih perlu, kita perlu iman. Artinya apa? Tatkala nanti seorang meninggal dunia disebabkan karena satu penyakit, entah jantung, entah virus, entah penyakit yang lain, toh kalau dia umpama masuk ke dalam neraka, nggak ditanya tuh gara-gara matinya penyakit apa, nggak ada Pak. Umpama si bulan mati, ente kenapa masuk ke neraka? Oh, kena corona Pak? Nggak ada. Tapi kalau masalah iman, ini efeknya bukan hanya kehidupan dunia, tapi nanti kita di akhirat dibertanggung jawabkan. Imun kita perlu, iman jauh lebih perlu. Ada umpama orang bersakit, kena corona positif, umpama berobat penting berobat penting, karena itu menjalankan syariat. Tapi berobat itu lebih penting. Makanya cocok nanti Pak minta itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Itu Al-Quran yang mengajarkan ketika Nabi Yunus di lockdown. Itu bahasa baru Pak. Kita belum nggak tahu itu lockdown apa. Sekarang kita kenal apa lockdown itu begitu. Itu sudah dikisahkan oleh Nabi Yunus alaihissalam di lockdown oleh Allah di dalam perut ikan. Kita di lockdown Pak, bisa ke Indomaret, ya, bisa ke Alfamart, istri bisa ke salon Pak. Nabi Yunus di lockdown, kalimatnya tadi menyadarkan diri, betul berobat itu penting, tapi bertaubat kembali kepada Allah, ihtisabun nafsi. Apa maksud Allah menurunkan makhluknya yang kecil ini Pak, kurang lebih 150 nanometer, bisa menghebohkan, mengguncangkan dunia yang berukuran 550 juta persegi ini Pak. Hebat ini si corona. Kalau tahu rumah saya marah dan lupa. Masya Allah. Nah, di lockdownnya Nabi Yunus ini kan pelajaran bagi kita. Kalimatnya diajarkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kembali kepada Allah, menyadari diri banyak dosa, itu yang mujarab. Tetapi kan kita hidup perlu dengan syariat, Kiai. Betul. Makanya Pak, dalam pertemuan singkat ini saya memberikan 3 sajalah perkara yang insya Allah secara seorang hamba akan gugur kewajiban dan secara warga negara akan tertunai dengannya. Apa? Yang pertama, sempurnakan ikhtiar.
Di dalam menghadapi musibah ini, yang pertama adalah sempurnakan ikhtiar. Bagaimana ikhtiar? Pemerintah ngatur, para medis ngasih tahu. Sekarang udah zaman canggih, udah kuper lagi tentang informasi. Silakan, bagaimana cara mencegah penyebaran ini virus? Bagaimana caranya supaya virus ini cepat tiada? Ada yang namanya lockdown tadi istilah, ada yang namanya jangan kontak langsung, jauh-jauhan. Ada kalau di masjid hindari dulu musafahah bersalaman. Bahkan masjid kami besok begitu jamaah datang disemprot Pak, bukan pakai belambir. Semprot tangannya, sot pakai hand sanitizer supaya steril. Habis begitu ambil tuh masker dipakai. Ambil habis masker, bawa sajadah masing-masing kalau punya. Kalau nggak punya sama tetangga satu sajadah berdua. Setelah itu sabuiyah kami tiadakan. Karena di kami sabuiyah biasanya 7 kali Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq ditiadakan. Habis salam Fatihah, doa singkat, kabur. Umar, jangan lama-lama di masjid. Kenapa? Kita melaksanakan syariat instruksi. Kalau itu sudah dijalankan, dan kita harus paham betul bahwa ikhtiar itu bukan penolong kita. Ikhtiar itu kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk melaksanakan perintah agama. Hakikatnya pertolongan Allah yang punya urusan. Maka kalimat tadi kan menjelang terakhir Yasin gimana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu fayakun. Kalau Allah ingin berkehendak sesuatu, mudah bagi Allah. Dan kalau Allah ingin menghendak kemadaratan atau manfaat kepada satu kaum, maka tidak ada yang dapat menghalangi kehendak Allah itu. Maka yang baik adalah berobat itu penting, tapi bertaubat itu jauh lebih penting. Imun itu lebih penting untuk daya tahan tubuh, tapi iman itu jauh lebih penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin pertama, sempurnakan ikhtiar. Mudah-mudahan dengan sempurnanya ikhtiar itu sudah merupakan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuci tangan udah, bersih-bersih badan udah, pasrah kepada Allah. Toh la adwa kata baginda Rasul, tidak ada taun penyakit menular yang mampu untuk menular sendiri kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan virus, sehelai daun, titisan daripada embun dan juga tetesan hujan, kemana jatuhnya tuh tetesan hujan yang begitu jumlahnya miliaran, dia sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini yang namanya virus corona. Pertama, yang kedua, yuk kita sempurnakan ibadah. Dengan musibah ini jangan berlomba-lomba menjauhi rumahnya. Ini kan makhluk ada yang menciptakan. Ini makhluk punya khalik, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yang menciptakan, ia yang menggerakkan, ia yang menghidupkan, ia yang mematikan, dan nanti dialah zat yang akan nanti menghilangkan penyakit ini. Kalau rumahnya dijauhkan, kalau kau nggak mau sujud kepadanya, maka rasanya terpulang, jauh daripada maghfirah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, perdebatan terjadi di kalangan ulama Pak. Kita mau orang awam yang tidak mampu berdalil dan berhujjah, ikut ajalah ulama. Mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kedua adalah sempurnakan ibadah, baik ibadah-ibadah yang wajib, terutama bagaimana kita menjadikan ibadah ini sebagai benteng kita, bukan hanya dari corona, dari semua perkara-perkara yang dapat membahayakan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Yang ketiganya pesan saya, yuk banyak doa, banyak doa. Doa usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Kita ikhtiar sudah, kita ibadah sudah, maka yang terakhir, yuk kita jangan berat tangan, jangan berat lisan, mengadu kepada Allah. Apa yang terjadi dan maksud Allah menurunkan makhluknya yang kecil ini. Sebenarnya corona mas cuma satu Pak, satu corona Pak, yang banyak temannya.
Itu yang repot. Itu sajalah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.